Halo, selamat datang ke channel saya kembali ASB Learning English. Dalam video kali ini kita akan membahas strategi menguasai SQL. Dengan saya Amrullah Salim Banuria atau ASB akan sebagai tutor Anda pada hari ini dalam membahas soal-soal SQL. Mudah-mudahan dengan menonton video ini dapat membantu dan memberikan manfaat kepada kita dan meningkatkan skor kita dalam mengerjakan soal-soal. Nah, kali ini adalah skill pertama. Ini adalah skill pertama atau video pertama dalam channel ini yang membahas tentang TOEFL skill. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berada di channel saya sehingga Anda dapat menonton video-video selanjutnya. Nah, langsung saja skill pertama. Be sure the sentences has a subject and a verb. Ya, yang perlu diperhatikan adalah pastikan kalimat itu memiliki sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Ingat, ini merupakan bentuk soal yang paling sering muncul di soal-soal TOEFL. Nah, pada skill ini yang perlu diingat itu adalah pastikan kalimat itu memiliki subjek dan sebuah kata kerja. Kemudian yang perlu kita pahami adalah dalam mencari subjek dan kata kerja adalah subjek dan verb agreement. Maksudnya adalah kesesuaian atau kecocokan antara subjek dan kata kerja. Seperti kedua kalimat ini, yang pertama, Henry loves cooking. Yang kedua, we love cooking. Nah, di mana love sebagai kata kerja, tetapi di sini memiliki perbedaan. Yang pertama love, yang kedua love. Kenapa demikian? Karena pada kalimat pertama Harry sebagai singular, artinya single. Kemudian yang kedua adalah plural, sehingga ada perubahan kata kerja. Jadi kesimpulannya singular subject cocoknya atau dicocokkan dengan singular verb. Kemudian plural subject dia lebih cocok dengan atau sesuai dengan plural verb. Itulah yang disebut dengan subject dan verb agreement, kesesuaian antara subjek dan kata kerja. Nah, langsung saja kita membahas pada soal yang pertama. Soal yang pertama adalah di sini ada kosong, yaitu was backed up for miles on the freeway. Nah, di sini yang pertama, skill pertama ini adalah setiap kalimat harus mempunyai sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Setidaknya memiliki sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Nah, di sini ada kosong. Yang kosong itu adalah subjek. Di sini kita yang pertama itu mencari subjek dan mencari kata kerja. Nah, sekarang kita perhatikan pada kalimat ini. Di sini yang kosong adalah subjek. Kemudian ini adalah kata kerja. Yang saya tandai ini adalah kata kerja was. Dan ini merupakan kata kerja atau verb of be yang singular. Jadi kita harus mencari subjeknya yang singular. Oke, nah di sini kita mencari subjek. Yang kosong ini adalah subjek. Nah sekarang mari kita cari. Ingat subjek itu adalah noun. Subjek adalah noun. Nah sekarang kita lihat pada A atau A, yesterday, ini bukan noun. Ini tidak bisa menjadi subjek. Kemudian in the morning, ini bukan noun, ini bukan kata benda. Oke, ini adalah salah. Kemudian kita lihat di sini antara jawaban C dan D, keduanya adalah noun. Tetapi yang membedakannya adalah yang pada D ada cars, ada akhiran S, ini mendatangkan bahwa ini adalah plural. Kemudian di sini tadi kita lihat di sini adalah single. Ya, maksud saya itu adalah kata kerjanya di sini adalah singular, sehingga kita mencari subjek yang singular, yaitu adalah C atau C. Ini jawabannya adalah C. Jawabannya C. Kemudian soal yang kedua, di sini pada soal kedua ini adalah engineers. Nah, di sini kosong, yang kosong adalah kata kerja for work on the new space program. Nah, yang kita cari adalah subjek dan kata kerja. Subjek dan kata kerja yang sesuai. Nah, sekarang kita cari di sini yang mana kata kerja. Nah, A ini merupakan bukan kata kerja, jadi ini tidak bisa jadi jawaban. Kemudian hopefully bukan kata kerja, next month bukan kata kerja. Yang kata kerja hanyalah B.
are needed. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan pada soal berikutnya. The boy going to the movies with a friend. Nah, di sini the boy adalah subjek, dia memiliki subjek. Nah, di sini ini ada kata kerja, ada ing atau present participle. Nah, di sini biasanya present participle dia selalu bersama dengan be, seperti is, am, are, dan bentuk pasnya was, were, dan juga verb of be. Nah, sekarang kita lihat pada pilihan A, he is. Ini tidak mungkin, ini salah karena di sini sudah ada subjek. Pada ini tidak mungkin double subjek, maka ini adalah salah. Kemudian yang B, ini tidak bisa menjadi jawaban meskipun dia ini ada be, karena di ini ada kata-kata he, maka ini salah. Berikutnya adalah is relaxing. Tidak mungkin apabila kita pilih ini, dia ada be, kemudian ada double verb, yaitu relaxing, maka ini salah. Jadi yang jawabannya adalah D, will be. Jawaban yang benar itu adalah D. Nah, sekarang mari kita jawab soal-soal. Sebelum kita menjawab soal-soal, lebih ada baiknya kita mengingat a sentence in English must have at least one subject and one verb. Kalimat di dalam bahasa Inggris setidaknya dia memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Oke, ini diingat sebelum kita mengerjakan soal. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal. Soal yang pertama. Nah, di sini kita menandai mana subjek dan mana kata kerja. Oke, kalimat pertama. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Nah, langkah pertama kita cari subjek dan kedua kata kerja. Nah, kita lihat last week ini bukanlah subjek, ini keterangan. Oke, went ini merupakan adalah verb atau kata kerja. Jadi kalimat ini memiliki verb, tetapi dia tidak memiliki subjek. Jadi di sini kalimat tidak memiliki subjek. Jadi kalimat ini adalah salah. Kemudian kalimat kedua di sini, a schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Pada kalimat kedua ini kita cari subjek. Subjeknya adalah a schedule karena ini adalah noun dan dia bisa menjadi subjek. Of the day's event ini adalah frasa atau preposition phrase. Kemudian can be. Oke, di sini ada verb. Can adalah modal, be adalah verb, dan ini adalah kata kerja juga. Jadi ini merupakan bentuk passive voice. Jadi kalimat ini memiliki subjek dan memiliki verb. Jadi kalimat ini adalah benar. Berikutnya adalah kalimat ketiga. Exam on the day shift or the night shift at the plant available. Jadi kalimat ini kita perhatikan mana sebagai subjek. Nah, subjek, exam, ya ini adalah subjek. Ini adalah subjek. Jadi kalimat ini memiliki subjek. Nah, kemudian kita cari kata kerjanya. Oke, on the day shift or the night shift at the plant ini merupakan frasa. Ini merupakan frasa, yaitu adalah preposition phrase atau frasa preposisi. Kemudian available. Available ini adalah adjective atau kata sifat, sehingga kalimat ini tidak memiliki kata kerja atau missing verb. Missing verb, tidak memiliki kata kerja. Yang ada itu adalah adjective. Seharusnya di sini ada kata kerja, maka kalimat ini dikatakan salah. Soal keempat. The new computer program has provided a variety of helpful applications. Nah, kita cari subjek dan kata kerja. Di mana pada kalimat ini yang bisa menjadi sebagai subjek? Nah, tentu saja the new computer ini adalah merupakan subjek karena dia merupakan noun. Nah, berikutnya kita cari verb atau kata kerjanya. Has merupakan verb. Provides juga merupakan verb. Jadi ini double kata kerjanya atau double verb.
Tentu saja kalimat ini salah karena dia memiliki subjek dan dia memiliki double verb, jadi kalimat ini adalah salah. Seharusnya kalimat ini salah satu dari kata kerja ini ditinggalkan atau dihilangkan. Seperti contohnya ini kita hapus ataupun ya salah satu ini kita hapus, maka dikatakan bahwa kalimat ini benar. Jadi di sini dia memiliki satu subjek dan double verb, jadi dia salah. Nah, sekarang soal kelima. The box can be opened only with special screwdriver. Oke, nah di sini soal kelima. Nah, kita cari subjek. The box ini adalah noun, ini bisa menjadi subjek. Can be, nah di sini ada verb. Oke, di sini ada verb atau kata kerja. Open, can adalah modal. Dari ini bentuk pasif karena kita tanda dari ed, ini merupakan past participle. Jadi kesimpulannya kalimat ini memiliki subjek dan memiliki satu kata kerja sehingga kalimat ini benar. Kemudian soal ke-6, the assignment text for history class, it contains more than 20 chapters. Jadi di sini kita perhatikan, ingat yang kita cari pertama itu adalah subjek. Yang kita cari pertama adalah subjek. Nah, ini adalah noun, bisa menjadi subjek. Kemudian, lihat di sini, for history class. Ini merupakan frasa preposisi. Kemudian, it, ini adalah subjek. Contains, ini adalah verb. More than 20 chapter. Jadi, kesimpulannya kalimat ini memiliki dua subjek. The assigned text subjek pertama, it subjek kedua, dan konteks adalah verb. Jadi kalimat ini adalah salah. Seharusnya it tidak ada. Baru dikatakan kalimat ini benar. Jadi kalimat ini adalah salah. Kemudian soal ke-7. Pada soal ke-7 di sini, the papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Nah, sekarang kita cari mana sebagai subjek. Mana sebagai subjek, yaitu adalah the papers. Ini merupakan subjek. Subjek pada kalimat ini. In the waste basket, ini adalah preposisi, ya, frasa preposisi. Kemudian, should be, ini adalah modal. Should be empty, ini adalah past participle. Jadi ini merupakan verb. Ini merupakan verb. Ini be adalah kata kerja. Berarti kesimpulannya kalimat ini adalah benar. Satu subjek dan satu kata kerja. Kemudian selanjutnya soal nomor 8. The preacher be fall down on a boat in the middle of the harbor. Nah, sekarang kita perhatikan mana sebagai subjek. Nah, pada kalimat ini sebagai subjek adalah ini the preacher. Oke, departure ini adalah subjeknya. Be fall down on the boat in the middle of the harbor. Ini merupakan frasa. Jadi kalimat ini tidak memiliki kata kerja. Di sini kita tidak menemukan kata kerja. Ini semua adalah preposition atau preposition phrase. Jadi di sini tidak ada kata kerja. Jadi kalimat ini adalah salah. Kemudian kalimat atau soal nomor 9. Ingat, kita di sini hanya mencari subjek dan kata kerja. Nah, perhatikan, yesterday found an interesting article on pollution. Oke, nah, yesterday ini adalah keterangan. Ini tidak bisa dijadikan subjek. Kemudian found ini adalah kata kerja. Past participle dari find. Find. An interesting article on pollution ini merupakan frasa preposisi. Jadi kalimat ini memiliki kata kerja dan tidak memiliki subjek. Jadi kalimat ini tidak benar karena di dalam bahasa Inggris setidaknya memiliki subjek, satu subjek dan memiliki satu verb. Di sini memiliki satu kata kerja dan tidak memiliki subjek. Jadi kalimat ini adalah salah. Kemudian selanjutnya kita pada soal terakhir. The new machine is processed, 50% more than the previous machine. Nah,
sekarang kita lihat pada nomor 10 ini, mana sebagai subjek. Yang sebagai subjek adalah the new machine, ini subjeknya. Kemudian kita sudah menemukan subjek. Sekarang kita menemukan yang mana menjadi verb. Ini adalah verb of be, ini juga adalah verb. Nah, sekarang kita menemukan satu subjek dan double verb. Nah, seharusnya ini salah satu dari kata kerja ini tidak ada. Jadi kesimpulannya, kalimat ini adalah salah karena memiliki satu subjek, memiliki dua verb. Seharusnya hanya satu, ataupun is dihilangkan, atau forces is dihilangkan. Jadi kalimat ini adalah salah. Jadi begitulah pada skill pertama ini. Pada skill pertama kita hanya disuruh mencari, ataupun pada skill pertama soal-soal yang sering muncul pada soal TOEFL. Yang pertama itu adalah kita cari subject dan verb, atau disebut juga subject and verb agreement. Yang perlu diingat adalah satu subjek di dalam bahasa Inggris minimal memiliki satu subjek dan memiliki satu verb. Dan ingat, singular subject selalu menggunakan dia singular verb, dan plural subject menggunakan plural verb. Itu yang perlu diingat pada skill pertama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng sehingga Anda selalu mendapatkan update-update video terbaru saya tentang soal-soal TOEFL.